Wa bi isnadina al-muttasil an masyayikhina jazahumullahu anna khairan, dengan sanad kami yang bersambung kepada pengarang kitab pada Syekh Nawawi Banten sampai ke Imam Ghazali, dari guru kami Sa'ad Jawis, dari gurunya Syekh Yasin, dari gurunya Syekh Mbah Muhammad Ma'sum bin Ahmad Lasem, dari gurunya Syekh Waliullah Abi Imran Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, dan Kiai Haji Jam'an bin Ma'mun Tangerang. Dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Abdul Samad Palembang, dari gurunya Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Ali Drus, dari gurunya Imam Abdullah bin Salim al-Basri, dari Imam Muhammad ibn al-Ula al-Babili, dari Imam Muhammad bin Isa al-Najjar, dari Imam Jalaluddin ibn al-Mulaqqan atau ibn al-Mulaqqin, dari Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad at-Tunuhi, dari Imam Umar bin Karam ad-Dinawari, dari Imam Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf, dari Imam Ghazali kami menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Adabul isti'dadi li sairi salawat, bab adab kita mempersiapkan diri untuk ibadah dan salat. Yang bagi an tasta'idda li salati dhuhri qabla az-zawali fatuqaddimal qailulata in kana laka qiyamun fil laili. Seyogyanya, semestinya kamu atau Anda mempersiapkan diri sebelum sholat, ya, sebelum sholat zuhur beberapa menit atau beberapa, ya sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk tidur sebentar, yang disebut dengan qailulah. Ya. Enggak banyak kalau tidur 3 jam, itu bukan qailulah namanya, kaisuroh itu kebanyakan. Ya Pak RT, ya dikit doang ini. Saya pernah nanya sama dokter tuh, dia bilang dokter penyakit dalam, dia bilang qailulah itu kira-kira berapa menit dok gitu ya. Dia bilang setengah jam Ustadz, maksimal 1 jam. Ini mah tidur jam 11, bangun jam 3 mau asar. Itu bukan sunnah itu. Ya, itu bukan qailulah ya. Jadi setengah jam sampai 1 jam. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat, para tabiin, para aulia. Dan saya waktu pernah pesantren Buya Dimyati dulu di Banten itu, saya lihat memang beliau jam 11 itu ya istirahat. Nanti zuhur azan gitu sudah bangun. Kelihatan dari matanya itu. Wah iya. Terus sholat qobliyah tuh 4 rakaat tuh 1 salam. Saya tadinya kok apa ada ya dalilnya gitu. Sholat 4 rakaat, qobliyah zuhur, 1 salam gitu. Ternyata ada. Gitu ya. Ini ada nanti riwayatnya. Syekh Nawawi Banten menerangkan, nih, ai an-naum fi nisfin nahari wa hiya sunnatun, yaitu tidur di tengah hari sebelum zuhur. Ya. Tapi ini jangan dipaksain ya, kalau emang kerja di kantor. Iya Pak RT. Nah, mohon maaf, itu jam kerja, jam istirahat itu jam berapa? Ya, jam 12 kan? Sampai jam 1. Lah kalau misalnya Bapak kerja gitu di kantor, terus mau praktekin sunnah ini gitu. Ya, tidur jam 11, dipecat sama bosnya. Jangan salahin kita. Itu ya. Jadi jangan sekaku gitu ya. Maksudnya kalau memungkinkan. Mungkin yang bukan pegawai, yang bukan karyawan di kantor ya kan, yang swasta, yang bebas gitu istilahnya, bisa ngatur sendiri waktunya. Terus jam 11 tuh kosong. Ya, terus malamnya juga tahajud. Baru ini tidur malamnya kagak tahajud. Ya kan? Terus ya nggak ngantuk kan? Ngapain tidur? Juga dipaksain tidur, nggak tidur ya. Gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya ini sunnah, wahya sunnatun, dan hukumnya sunnah, qailulah, tidur sebelum duhur sebentar, fi ghairi yaumil Jumat, selain hari Jumat. Kalau hari Jumat jam 11 mau tidur, tinggalan kelewatan Jumat. Jadi memang memahami agama ini nggak mudah, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Makanya orang-orang yang langsung seminggu jadi ulama itu saya kaget juga gimana caranya ya. Orang kita ngaji kitab kuning aja belum beres-beres gitu. Ini ada orang mau jadi ustadz langsung seminggu, Pak.
Ya begitu, gimana dia mau jadi ulama seminggu? Ya, kalau ada mas saya juga mau. Gak capek-capek dari kecil kita belajar di pesantren, ya kan, ngaji kitab kuning, belum tirakatnya puasanya, sholat malamnya, dzikir, wiridnya, ya sampai kita sakit-sakit dulu, ya kan, untuk ngapalin Quran, ya kan. Nah, kalau ada yang jadi ulama 1 minggu, hebat benar itu, ya. Jadi sunnah hukumnya, tapi ghairi yaumil jum'ah, kata Syekh Nawawi Banten nih, selain hari Jumat. Karena hari Jumat nih kalau jam 11 ya kan itu istiwa, waktu untuk sholat Jumat. Gitu. Terus kapan? Ya ntar habis zuhur, habis Jumatan. Ya, gitu. In kana dzalika, in kana laka qiyamun fil lail, ay sholatu tahajud. Kalau malamnya sholat tahajud. Misalnya bangun jam 2 sholat tahajud. Terus sampai subuh, habis subuh wirid, ya kan? Terus nggak tidur, terus sampai jam 11 siang. Kan kalau nggak tidur kan bisa drop itu badan, ya kan? Makanya disunahkan untuk istirahat sebentar. Dan hewan itu misalnya khususnya ayam ya, itu jam 11 itu biasanya dia tidur. Pernah perhatiin nggak? Nggak pernah ya? Coba aja iseng gitu. Jadi jam 11, nggak 12 tuh, khususnya kalau panas, itu biasanya itu ayam itu dia gini, tidur gitu. Dia jangan, dia ayam juga tahu qailullah dia. Ya, ayam juga tahu sunnahnya qailullah ya. Jadi qailullah itu artinya tidur sebentar sebelum duhur. Kalau kebanyakan bukan qailullah namanya Ustaz. Ya, itu namanya kaisurah, kebanyakan. Nah, wala hadda li'adadi ini wahiyya salatut tatawwu. Wahiyya salatut tatawwu. Jadi kalau malamnya sholat tahajud, apalagi sholat tahajud lama gitu, itu kan butuh istirahat sebentar di siang harinya. Kalau enggak lumayan juga nanti di malamnya susah lagi bangunnya. Gitu. Jadi tidur siang itu membantu untuk bangun malam. Sebagaimana sahur membantu untuk menguatkan puasa. Gitu. Gitu ini ya. Nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ada di Sunan Abu Dawud, ya, di Sunan Abu Dawud dan Ibnu Hibban, hadis nomor 361, ya, dan di Sunan Ibnu Majah bab tentang puasa, tentang bab sahur itu hadis nomor 1693 di Ibnu Majah, dan juga Musaddarak Imam Hakim, ya, dari Ibnu Abbas, Rasul SAW bersabda, Ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Minta bantulah ya sholat malam itu dengan apa? Tidur siang sebentar atau qailulah. Ya. Maksudnya biar kuat gitu bangun malam, ya maka di siang harinya paling nggak tidur sebentar lah, setengah jam gitu, 1 jam maksimal. Biar nanti waktu malamnya itu kan otomatis karena siangnya itu udah ada, dia udah ngambil, ibaratnya apa sih kayak aki gitu dicas gitu, atau HP dicas. Jadi dia ngambil energi kan. Jadi malamnya itu lebih ringan mau bangun malamnya. Coba kalau udah malam yang lembur, tidur jam 12, dia kan tidur jam 12 malam, siangnya tadi nggak tidur. Gimana rasanya Pak badan? Capek kan? Kalaupun dipaksakan bisa sih, cuman pegel-pegel. Bener gak ya? Tapi kalau ikutin sunnah Rasulullah, siang tidur sebentar. Kalau misalnya, saat kalau saya pegawai aktif gitu di kantor, ya nggak mungkin saya tidur jam 11, nanti dimarahin saya sama atasan saya, habis saya bisa dipecat. Ya udah, waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 kalau bisa. Makan cepet gitu, makan, sholat, habis sholat tidur sebentar. Gitu, ya kan? Untuk ngambil energi waktu malamnya, diniatin, ya Allah saya niat, ini saya tidur sebentar, mudah-mudahan biar saya mudah untuk bangun malam tahajud gitu niatnya. Insya Allah akan dibantu dan ditolong oleh Allah. Gitu ya. Nah, kalau badan kita ini kan punya hak ya. Dia punya terbatas lah. Nggak mungkin diporsir. Nggak, misalnya beberapa hari gitu nggak tidur atau tidurnya jam 2 malam, bangun nanti jam 4.
Itu ada ininya juga, badan kita ada apa kekuatannya, ya, ada batasnya. Ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Ya, minta bantulah dengan tidur siang sebentar untuk bangun malam. Wabis sahur, dan dengan sahur ala siyamin nahari, untuk puasa. Beda nggak orang yang puasa tanpa sahur dengan yang puasa dengan sahur? Beda nggak? Hah? Ada sih Ustaz yang kuat, iya. Ada yang kuat yang biasa gitu, udah puasa puluhan tahun, udah Senin Kamis. Ada seorang pilot itu, saya ada jamaah yang pernah datang ke rumah, saya kasih suguhan gitu ya. Dia menolak gitu. Bilang, maaf Ustaz, saya lagi siam gitu. Oh, waktu itu hari Kamis kalau nggak salah, puasa ya. Bapak udah berapa tahun puasa Senin Kamis ini? Dia bilang 24 tahun. Sejak dia masih aktif jadi pilot, sampai dia pensiun jadi pilot itu, dia puasa. Luar biasa itu. Jarang-jarang pilot yang kuat puasa ya. Sahur, ya kadang sahur, kadang enggak. Ya udah biasa. Tapi secara umum, standar umumnya, sahur itu kan sunnah Rasulullah. Dan ada hikmahnya, salah satu hikmahnya adalah yang paling jelas ya, salah satu hikmahnya adalah untuk memperkuat puasa, benar nggak? Ya, jadi buktiin sadar kalau kita ini kan bisa kita bandingin antara kita puasa dengan sahur dengan enggak kan gitu ya. Itu kalau kita sahur itu kan semangatnya beda, ya kan? Tapi kalau nggak sahur itu kadang lemes gitu bawaannya, benar nggak? Itu sudah ini namanya kebutuhan fitrah itu, ya. Jadi kata Rasulullah, mata kamu itu punya hak. Perut kamu punya hak. Karena ada namanya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia puasa tiap hari. Gitu. Terus malamnya tahajud gitu. Terus sampai terus keluarganya mungkin ada yang komplain gitu. Akhirnya kata Rasul, dipanggil sama Rasulullah. Saya dengar kamu begadang mulu sholat tahajud. Terus siangnya puasa. Terus keluarga gimana? Gitu ya. Terus beliau senyum, ya Rasulullah. Ya kata Rasul begini, inna li ainika 'alaika haqqa, itu Sahih Bukhari. Mata kamu itu punya hak. Ada waktunya tidur, ada waktunya melek. Waktunya melek, waktunya tidur. Waktunya sholat, waktunya tahajud. Waktunya istirahat gitu. Badan kamu punya hak, perut kamu punya hak, waktunya makan, waktunya puasa. Wa inna li ahlika 'alaika haqqa, dan jangan lupa, kamu udah keluarga kan? Udah ya Rasulullah. Kamu punya anak, punya. Anak kamu punya hak. Untuk kamu cengkrama, ngobrol santai bareng, menggembirakan mereka, itu ibadah. Istri kamu apa lagi? Iya ya Rasulullah. Maaf ya Rasulullah, kata ini. Terus kata Rasul gini, kayak ini jadi kaidah ini. A'ti likulli dzi haqqin haqqahu. Berikan yang punya hak tuh haknya. Maksudnya apa? Hak mata nih, berikan haknya mata. Apa? Istirahat. Kemudian melek untuk baca Quran, untuk ibadah, untuk sholat malam. Jadi waktunya sholat, waktunya tidur, waktunya gitu loh. Perut juga begitu, waktunya makan. Kalau nggak waktunya makan, nggak makan, dia telat makan, jadinya apa? Penyakit apa? Ya kan? Jadi sebenarnya Pak, benar Pak. Sebenarnya kita sendiri yang menzalimi, yang menganiaya diri kita. Kita makannya telat, terus kita nyalain, saya sakit mah, loh kita kakaknya telat. Kata Rasulullah tuh kalau lapar makan, kalau makan jangan kekenyangan. Obesitas dia, ya kan obesitas ditimbang sampai 100, wah baju nggak ada yang muat. Wah ini nyalain makanannya, kadang menyalahkan, kenapa saya begini, menyalahkan takdir dari Allah. Lah kamu sendiri. Kata Rasulullah kalau makan jangan kekenyangan. Kalau lapar makan. Gitu. Kalau makan jangan kekenyangan. Gitu, jangan berlebihan. Gitu. Kalau itu pola hidup sehat kita ikutin ala Nabi, ya, resepnya Rasulullah. Dan ada juga di dalam kitab Sahih Bukhari kitab Tib tentang kesehatan Rasulullah. Atibun Nabawi. Sehat kita Pak. Sehat kalau kita ngikutin sunnahnya Rasulullah dalam makanan, dalam minuman, dalam istirahat, pola hidup dan pola makan. Penyakit itu dokter sudah rata-rata tanya aja, pasti bilangnya kenapa? Kalau mau hidup sehat adalah pola hidup dan pola makan dan istirahatnya teratur. Kalau kita ngikutin Rasulullah,
sehat kita semuanya insya Allah atas izin Allah. Ya, gitu ya. Jadi salah satunya ini. Ya. Wabit tamar wazabib ala bardisyita. Kalau musim dingin makanlah apa namanya? Tamar. Tamar ini kurma, wazabib itu saya anggur. Jadi apa istilahnya yang ada kandungan ada panasnya dikit, ada unsur panasnya. Kan dingin nih. Jadi unsur panas biar anget ya. Kalau panas ininya dingin gitu. Jadi seimbang. Itu ada teorinya tuh kalau di gizi itu. Ya, sebenarnya ini saya lupa ininya, pokoknya begitu. Jadi dia intinya itu biar seimbang. Gitu ya, biar seimbang. Itu subhanallah ya. Shallu ala Nabi Muhammad itu semua dari Rasulullah SAW. Wa fi ba'd ini terus kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Bentar. Wa tusalli ya, setelah bangun tadi ya. Setelah tidur sebentar, qailula, kemudian adzan duhur, bangun, ya, terus wudu, ya. Terus waktu sholli tahiyatul masjid dan sholat tahiyatul masjid, ya di masjid, wa tantadirul muadzin fatujibu, kalau bisa sebelum adzan udah ditunggu marbotnya adzan atau muadzin, nanti ditunggu jawab, kemudian waktu sholli arba'a raka'atin akibaz zawal. Dan sholat 4 rakaat qobliyah zuhur ya bitaslimatin wahidatin dengan 1 salam. Wa madhabus Syafi'i rahimahu annaha masna kasairin nawafil. Tapi itu artinya boleh ya. Tapi kalau madhab kita, madhab Imam Syafi'i ya dua-dua. Itu arti madhab selain Imam Syafi'i wa alam ini apa Imam Hanafi atau dari pendapat sebagian ashab atau murid-muridnya atau imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Kadang antara Imam Syafi'i dengan murid-murid Imam Syafi'i ada yang perbedaan pendapat, itu biasa. Ya, jadi kita ini sangat Masya Allah ya. Dalam satu mazhab aja kadang-kadang banyak pendapatnya. Itu satu mazhab, apalagi mazhabnya, gitu loh. Apalagi antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Hambali dengan Imam Hanafi, gitu. Itu dia biasa. Ya. Ini kadang-kadang beda dikit aja pendapat ya kalau pendapatan udah beda ya, beda pendapat dengan beda pendapatan tuh, jangan bikin ribut lah. Ini gara-gara pendapat beda dikit udah berantem gitu ya. Kalau ulama itu ya mereka tahu kapan mana ya pendapat atau ikhtilaf yang bisa dinikahin. Jadi nggak boleh fanatik, nggak boleh ya kan mencela pendapat yang lain selagi masih ada dalilnya. Tapi kita ngikutin madhab kita Imam Syafi'i gitu kan, Imam Syafi'i. Yaitu madhabul Imam Syafi'i masna. Kalau yang biasa madhabnya Imam Syafi'i ya dua-dua. Tapi boleh dengan 1 salam. Masna kasairin nafil sebagaimana sholat sunnah yang lain dua-dua. Wa huwa alladhi shahha fihi al-ahbar, dan itulah yang sahih sebenarnya, yang kuat pendapatnya. Ya, berarti itu ada kaul, tapi yang rajih atau yang kuat di dalam madhab Imam Syafi'i ya sholat sunnah itu dua-dua gitu. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu sholat qobliyah zuhur itu lama, gitu ya. Dan kemudian beliau bersabda, kenapa lama sholat qobliyah zuhur? Ya lumayan kalau 4 rakaat, jadi kan 2 salam itu 5 menit ya kan. Kalau lama bisa 10 menit. Nah, kenapa lama? Ditanya Rasulullah, kenapa engkau sholat qobliyah zuhur lama? Beliau bersabda, qala waqtun tuftahu fihi, dari riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ada di Musnad Ahmad, Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal nomor 23597 dan Mustadrak Hakim nomor 5940. Itu Rasul bersabda bahwa waktu sholat qobliyah zuhur itu adalah waktun tuftahu fihi, waktu di mana dibuka di dalam waktu itu sebelum zuhur abwabus samai, pintu-pintu langit. Jadi pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah, salah satunya ketika qobliyah zuhur. Gitu. Makanya fauhibbu an yurfa'a amali, ya, fauhibbu an yurfa'ali fihi amalun sholihun. Saya pengin ketika langit itu dibuka, saya laporkan amal saya yang baik.
gitu. Kayak orang tuh kayak murid gitu atau mahasiswa kan pengennya malah apa namanya laporan tugas dia atau jawabannya dari jawaban lembar ujiannya itu kan pengennya bagus kan, nilainya bagus gitu. Kan begitu wajar lah. Atau karyawan pengennya pas dilaporin tuh hasilnya bagus, hasil kerjanya. Kalau sekarang istilahnya kinerja, kinerjanya bagus gitu. Ya kan? Semua pengen begitu. Nah Rasul juga begitu. Saya pengen ketika amal saya itu dilaporkan dan pintu langit itu terbuka, itu laporan saya baik. Betapa sedihnya ketika dilaporin tuh rapotnya merah. Malu nggak? Kayak anak kita gitu, sekolah dulu saya itu masih ingat masih kecil waktu SD itu kalau terima rapot karena yang rapot itu dulu yang ngambil orang tua. Bener dulu inget nggak Bu ya? Kalau sekarang mah online ya kan? Jadi dulu yang ngambil rapot tuh orang tua ya sekarang masih sih ya orang tua. Jadi nanti kalau apa namanya tahu kita gitu bahwa nilainya misalnya apa gitu nilainya merah kalau dulu tuh kalau yang bagus tuh warnanya hitam kalau yang jelek warnanya merah. Itu kalau merah, kita udah malu banget tuh. Wah dimarahin habis nih orang tua nih. Dimarahin, kenapa kamu nilainya begini gitu. Nah kita pengennya ketika amal kita dilaporkan ke Allah, pintu langit dibuka, pengennya laporan amalnya itu amal soleh. Bener gak? Gitu maksudnya. Jangan sampai ketika pintu langit dibuka, amalnya sama malaikat dilaporin sama Allah, yang dilaporinnya rapotnya merah. Lagi maksiat, lagi mabok misalnya, naudzubillah min dzalik, ya kan? Betapa sedihnya dan betapa malunya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW, dan betapa murkanya Allah kepada kita semuanya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin dari maksiat dan dosa-dosanya. Amin. Wa hadhil arba' qabla dzuri sunnah muakkadah. Jadi hukumnya 4 sebelum zuhur itu, ya, itu hukumnya sunnah muakkad ala qaulin warajih anna rakaataini qabla zuhri akad min jumlatil arba'ah. Tapi yang pendapat yang lebih kuat kata Syekh Nawawi Banten bahwa yang bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur itu muakkad. Tapi kalau yang 2 rakaatnya itu ghairu muakkad gitu loh. Jadi 4, yang muakkadnya 2 gitu, yang 2-nya ghairu muakkad. Gitu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan enggak 4-4-nya itu muakkad gitu. Ya kalau ada kesempatan mah ya lebih baiknya 4-4-nya gitu ya biar dapat pahalanya begitu. Oke. Man sholani ada hadis Rasulullah SAW wa fil khabar dan di dalam khabar an Abi Hurairah di dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad ya dari Rasulullah SAW dari Nabi beliau bersabda anna man shallahunna barang siapa yang sholat qobliyah zuhur fa ahsana ruku'ahunna dan sempurna gitu. Wudunya sempurna, kemudian sholatnya sempurna, adab-adabnya rukunnya nggak ketinggalan, sunnah sholatnya nggak ketinggalan, ya, ruku' sujudnya sempurna, ya. Jawabannya apa? Nih, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, ya. Yastaghfiruna lahu ilal lail, maka akan diiringi, akan ditemani atau sholat bersama dia. Jadi ikut sholat juga. Berapa? 70.000 malaikat. Masya Allah. Kita nggak bisa lihat. Itu alam ghaib. Ya. Jadi sab'una alf. Jadi 70.000 malaikat akan mengelilingi dia, akan sholat bersama dia, yang sholat qabliyah zuhur, ya kan? Dan akan mendoakan dia, memintakan ampun untuk dosa-dosa dia sampai malam hari. Ya, ini hadisnya ada saya bacakan tadi 168 itu dari Hafidz Ali Raqi di Ihya Ulumuddin ya, dari Abu Hurairah ya, hadis nomor 4349. Ya, balagh min hadis Abi Mas'ud. Ya, jadi itu termasuk balaghah itu termasuk ya beberapa jenis hadis nanti ada jadi bisa diinikan jadi hasan li ghairi kalau dengan beberapa riwayat-riwayat yang kuat yang lainnya atau pendukungnya, namanya hadis hasan li ghairi. Wa fil Khatib Al-Baghdadi dan Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man shalla qabla zuhri arba'an ghufira lahu dzunuba yaumihi dzalika. Barang siapa yang sholat sebelum duhur arba'an 4 rakaat,
Ya, tadi 2 salam atau 1 salam ya, kalau kita 2 salam biasa ya. Ghafara lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di hari itu. Jadi dosa hari itu akan diampuni oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, dan kita bisa melaksanakan qobliyah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, termasuk qobliyah duhur, ba'diyah duhur, salat rawatib, atau puasa sunnah, rajab, dan seterusnya. Wa fihi an Tabrani, dan di dalam riwayat Imam Tabrani, an rajulin ansari, dari seorang sahabat Ansor. Rasul bersabda, man shalla qabla dhuhri, barang siapa yang sholat sebelum duhur arba'an 4 rakaat, kana ka'adli raqabatin, maka dia seperti memerdekakan budak, ya, ka'adli raqabatin min bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Masya Allah, banyak banget. Dan memerdekakan budak itu mahal, dan memerdekakan budak itu pahalanya besar sekali, karena orang tuh dijajah terus dia dimerdekakan sama dia, dibebaskan sama dia. Orang dibelenggu, orang dibebaskan sama dia. Tidak ada manusia yang paling mengagungkan nilai-nilai manusia kecuali Rasulullah SAW. Ya, itu dalam fikihnya udah jelas banget lah itu. Makanya kalau di fikih itu pasti ada bab itu, bab memerdekakan budak di akhir. Pertamanya toharoh, terakhirnya itu, benar gak? Iya. Kenapa? Itu perjuangan Rasulullah. Alhamdulillah kita udah sekarang merasakan nikmatnya, nggak ada perbudakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada dan hilang, amin. Ya, nggak ada lagi manusia memperbudak manusia. Sapi aja pada zaman Rasul pernah diperbudak sama tuannya. Itu dia ngomong, ada tuh sapi bisa ngomong, ada Sahih Bukhari. Kata dia ngomong gitu, wahai tuan, saya ini sapi bukan dibuat untuk ini, saya untuk membajak sawah, bukan, saya untuk di rumah. Kaget dia, langsung dibalikin lagi ke rumah. Ada di Sahih Bukhari. Kaget saya tuh cuma baca kitab Sahih Bukhari itu. Ada itu salah satu baqaratun tatakallam. Jadi sapi bisa ngomong. Karena bukan dia disalahgunakan. Tuh hewan aja nggak mau diperbudak, apalagi manusia. Dan Imam Ghazali cerita bahwa beliau waktu meninggal, terus muridnya tuh mimpi dengan Imam Ghazali. Tanya, wahai Imam, bagaimana Allah memperlakukan kamu? Saya diperlakukan dengan penuh kasih sayang sama Allah, penuh kelembutan. Terus tanya muridnya, wahai guru apa amalannya? Apakah dengan sholat yang banyak? Oh enggak, tidak. Ya itu penting, ya jelas itu saya nggak pernah tinggalkan sholat wajib, sholat sunnah yang saya bisa. Tetapi ada satu amalan yang tidak pernah itu menjadi tidak pernah terlupakan, dan itulah yang menjadi sebab saya dirahmati Allah. Apa itu? Jadi Imam Ghazali pernah nulis kitab. Itu ada dalam Muqaddimah Nasahihul Ibad. Jadi waktu nulis kitab ada lalat hinggap di ujung pulpennya. Di ujung pulpen itu. Dan pulpen dulu itu pakainya ini kayak pakai kedebok pisang dikasih tinta itu loh. Terus diginiin. Kan dia ada airnya, itu diisep sama lalat. Dilihatin sama Imam Ghazali. Oh, kasihan banget dia. Kalau saya jadi waktu nulis gini didiemin sama Imam Ghazali, diem gini. Kalau saya angkat nanti dia terbang, kasihan dia belum kenyang. Akhirnya sama Imam Ghazali ditungguin, berhenti begini. Tungguin sampai lalat itu terbang sendiri, berarti dia udah kenyang. Udah terbang, baru beliau melanjutkan tulisannya. Itulah menjadi wasilah saya dirahmati oleh Allah. Tuh. Akhirnya, makanya di Sahih Bukhari ada hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, likulli dzi kabidin rahimun. Setiap yang bernyawa, setiap makhluknya Allah punya hak untuk dikasih sayangi. Tuh. Ada Syekh Khalil Bangkalan, saya dengar dari kiai saya, Kiai Syukron. Jadi ayahnya Kiai Ma'mun Nawawi, ya, di Madura. Itu Syekh Khalil itu pernah naik delman, delman ya. Nah, dari rumahnya ke mana? Mau ke makom kalau salah, mau ziarah kubur gitu, mau ziarah. Di tengah jalan itu beliau begini, lihat di bawah sarungnya beliau. Ternyata, lah kok ada beberapa semut di sini. Ini kan semut yang tadi di rumah. Saya bilang sama delman itu siapa namanya? Kusir ya, coba kusir ya. Pak, maaf, kita balik dulu ke rumah. Oh, yai gitu kan. Kok balik ke rumah? Oh, sudahlah pokoknya antar saya balik ke rumah. Gampang itu, ongkos saya tambahin nanti. Gitu. Balik ke rumah. Ya kusir lihat, ternyata beliau ngambil semut itu dibalikin lagi ke tempatnya di rumahnya. Tuh Syekh Khalil Bangkalan itu. Ya, makanya jadi wali salah satu seperti itu. Coba sama semut aja kayak gitu, gimana sama anak?
Kita sama anak dibites-bites kadang. Kejem sama anak, kejem sama pembantu, kejem sama anak. Ya Allah, itu saya Khalil sama ya. Ya mudah-mudahan kita punya jiwa rahmah ya, sayang pada makhluknya Allah. Ya apalagi dengan manusia, apalagi dengan ulama, apalagi dengan keturunan Rasulullah SAW. Ya. Sama siapapun, jangan diremehkan siapapun makhluknya Allah SWT. Bisa jadi yang kita remehkan dia wali Allah SWT. Yang ketika berdoa pasti dijabah oleh Allah. Wah bahaya gitu. Man hafidhu ala arba'at nih. Wa an Ummu Habibah, dari Ummi Habibah radhiyallahu anha, man hafadhu ala arba'i rakaat, barang siapa yang menjaga salat qabliyah zuhur 4 rakaat, wa arba'in ba'da, dan 4 rakaat setelahnya qabliyah dan ba'diyah zuhur, haramallahu 'alan nar, maka Allah haramkan orang itu masuk neraka. Akhirnya dijamin ya, dihindarkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin ya. Segitunya. Dan wa qala Imam Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, dan disunahkan wa yustahabbu an yaqra'a fi hadhihi nafilah, disunahkan membaca di salat sunnah ini membaca ayat kursi sama akhir surat Al-Baqarah. Itu. Bisa di setelahnya, bisa di waktu baca surat, boleh. Jadi ayat kursi rakaat pertama, rakaat keduanya akhir surat Al-Baqarah. Jadi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun, sampai seterusnya. Dan juga dengan di akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati tubdu ma fi anfusikum wa tuhyasib fayaghfir liman yasha, di tahlil itu kata Imam Ghazali begitu. Itu manfaat dan khasiatnya banyak ya, itu kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, jelas semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Salah satunya adalah qabliyah dan ba'diyah zuhur. Nanti kita lanjutkan amalan setelah asar ya, sampai maghrib dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.